Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurhanisa dari kelas Agribisnis J 2018 dengan NIM 20802200141. Di sini saya akan mereview sebuah buku karya Milan Kubar dengan judul Manajemen Consulting. Saya akan membahas buku ini khususnya pada part 3 chapter 18 yaitu Consulting in Human Resource Management atau konsultasi dalam manajemen. Pada chapter ini menjelaskan tentang fungsi manajemen sumber daya dalam manajemen konsulting. Manajemen sumber daya manusia ini sangat diperlukan dalam suatu organisasi, instansi, maupun perusahaan dalam pengelolaan tenaga kerja atau karyawannya. Maka dari itu, tidak mungkin suatu perusahaan tidak menerapkannya karena manajemen sumber daya manusia ini menjadi tujuan dasar dalam pengelolaan sumber daya manusia. Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai sifat fungsi yang berubah, kebijakan praktik dan audit sumber daya manusia, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, motivasi dan remunerasi, pengembangan sumber daya manusia, hubungan pekerja dan manajemen, serta di bagian akhir dijelaskan mengenai bidang dan masalah baru. Yang pertama, sifat fungsi personil yang berubah. Ketika konsultasi mulai berurusan dengan orang dari sisi organisasi bisnis, kebanyakan dari mereka cenderung untuk membatasi intervensi mereka terhadap masalah yang dikelompokkan dalam administrasi personalia, terutama di negara-negara maju. Masalah personalia akan dimasukkan ke dalam apa yang disebut dengan manajemen administrasi kepegawaian, yang biasanya menangani catatan kepegawaian. Lalu yang kedua, yakni kebijakan praktik dan audit sumber daya manusia. Bagian ini berkaitan dengan pekerjaan konsultasi komprehensif, sementara bagian selanjutnya membahas subjek yang dapat membentuk bagian dari pekerjaan tersebut atau berdiri sendiri. Lalu yang ketiga, perencanaan sumber daya manusia. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia yaitu untuk memastikan bahwa suatu organisasi memiliki jumlah orang yang tepat, profil yang tepat, dan waktu yang tepat pula. Karena banyak organisasi yang tidak menemukan pentingnya hal ini, sampai pada akhirnya mereka menghadapi hal yang besar, baik kekurangan orang yang kompeten maupun hambatan yang lain. Lalu yang keempat, rekrutmen dan seleksi. Konsultan diminta untuk memberikan saran tentang bagaimana meningkatkan rekrutmen dan pemilihan berbagai kategori, termasuk personel manajemen seperti pengarahan, perencanaan eksekutif, dan seleksi. Yang kelima, motivasi dan remunerasi. Organisasi mencoba untuk memotivasi personilnya menuju pencapaian berbagai tujuan, serta ada upah dan gaji yang dimana dalam beberapa penugasan, upah dan gaji ditetapkan dengan pendekatan tradisional dan terstruktur dengan jelas. Lanjut yang keenam, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Biasanya terdapat konsultan yang berspesialis di bidang ini, yaitu divisi HRD, yang biasanya mereka melatih sebagian besar anggota staf dalam berbagai aspek teknologi. Selain itu, juga mereka bertindak sebagai penasehat mengenai bagaimana untuk meningkatkan efektivitas pelatihan dan pengembangan staf, hingga bertindak sebagai dewan pengembangan karir dan suksesi. Lanjut yang ketujuh, yaitu hubungan pekerja dan manajemen. Konsultan dalam bidang apapun dalam konsultasi harus selalu mengingatkan bahwa rekomendasinya dapat memiliki implikasi bagi hubungan pekerja antar manajemen dari perusahaan atau industri yang menjadi perhatian mereka. Kemudian terakhir, yaitu bidang dan masalah baru. Salah satu masalah dalam sumber daya manusia yang menarik perhatian semakin meningkat dan merupakan bidang pekerjaan konsultasi yang berkembang pesat untuk menghadapi HRM internasional. Secara keseluruhan, saya cukup suka dengan isi buku ini, terutama pada chapter 18 karena pemaparan di dalamnya menjelaskan dari hal yang umum menuju hal yang spesifik seperti itu, dan juga disertai dengan fakta-fakta serta teori-teori sebagai pendukungnya. Jadi, buku ini dirasa cukup lengkap untuk dijadikan sebuah bacaan atau referensi bagi siapapun membacanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.